menempa lahir dan batin kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan. Juga menguatkan nilai-nilai kebaikan kita terhadap sesama manusia. Semoga Ramadan yang kita lalui menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, tak ada gading yang tak retak. Tidak ada tindakan yang lepas dari hilaf. Dalam momen Idul Fitri ini, kami keluarga besar Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir maupun batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Engkau dekat, hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa berpadu. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa,
tempat aku memuja dengan segala doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat NKRI dimanapun Anda berada, kita berjumpa dalam acara Inspirasi Sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional Pusat PDI Perjuangan. Pada Ramadan kali ini sambil sahabat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai Islam dan kebangsaan, tentu dalam berbagai perspektifnya. Bulan Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk kita kembali dapat merefleksikan nilai-nilai kebangsaan yang terdapat dalam pesan-pesan luhur Islam. Sehingga setelah kita keluar dari madrasah Ramadan, kita bukan hanya menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertakwa, namun juga diharapkan kita memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk terus berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini. Sobat NKRI sekalian, jika kita berbicara tentang Islam dan kebangsaan, dua hal ini memang kita ibaratkan seperti mata uang. Ia memiliki dua sisi berbeda namun keduanya tidak bisa dipisahkan. Bangsa tanpa agama berarti ia kehilangan ruh spiritualitasnya, sebab agama merupakan penyangga etika dan moral kebangsaan. Pun agama, tanpa sebuah wadah bangsa dan negara, ia tidak memiliki pijakan dan pelindung dalam mendakwahkan keluhurannya. Ramadan sendiri adalah bulan muhasabah. Bulan di mana kita sudah semestinya melihat kembali diri kita. Baik kita sebagai hamba Tuhan atau kita sebagai anak bangsa yang memiliki sebuah negara yang bernama Indonesia. Muhasabah ini juga bukan hanya mesti dilakukan oleh kita sebagai rakyat, namun pastinya para pemimpin-pemimpin bangsa ini juga harus melakukan muhasabah untuk dirinya. Pada sahur kali ini kita akan berbicara tentang Ramadan dan muhasabah. Merefleksikan kedirian kita sebagai muslim, baik dalam kapasitas kita sebagai seorang rakyat, maupun kita yang juga berperan sebagai pemimpin. Sehingga setelah Ramadan ini kita benar-benar menjadi pribadi yang baru. Baru jiwanya, baru badannya, baru juga semangat kebangsaannya. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang muhasabah Ramadan untuk rakyat dan pemimpin. Bersama kita telah hadir seorang dai nasional, pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, juga beliau merupakan seorang pengasuh Pondok Pesantren Skill Jakarta, Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Ini kita sudah, sehat ya? Alhamdulillah. Kita sudah ingin masuk Idul Fitri ini. Ya betul. Hilal sepertinya sudah nampak atau belum ini Gus? Sudah mulai agak semriwing. Baik. Agak jelas. Baik. Mudah-mudahan kita semakin bertakwa Gus keluar dari Ramadan. Amin ya Rabb. Sebagaimana tujuan kita berpuasa dan beribadah. Baik, la'allakum tattaqun. Baik Gus Hayyid. Ramadan kali ini kan memang agak sedikit berbeda ya. Ya. Kita dihadapkan sudah 2 tahun ini ada COVID-19. Pandemi COVID-19. Juga kita dihadapkan pada bencana-bencana alam yang terjadi. Kemarin juga kita saksikan KRI Nanggala 402 bersama 53 awaknya gugur di perairan Bali. Ada juga bencana-bencana alam seperti banjir, kebakaran dan lain sebagainya. Nah pada Ramadan kali ini Gus, bagaimana sesungguhnya kita dapat merefleksikan Ramadan ini dalam kita meneguhkan semangat kebangsaan yang tadi? Baik, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Magda, bahwa Ramadan itu adalah bulan muhasabah. Maka hadis yang menjelaskan tentang ibadah yang luar biasa di bulan suci Ramadan, yaitu as-siyam wal qiyam, puasa dan qiyamul lail, itu ada rangkaiannya. Baik. Tidak hanya perintah puasa dan perintah qiyamul lail. Baik. Tetapi perintah puasa yang diiringi keimanan dan muhasabah. Imanan wahtisaban. Jadi melalui hadis yang sahih ini, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dua-duanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban dan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik. Jadi Ramadan kita kalau ingin berhasil harus didasarkan pada
2 kunci. Pertama, kunci keimanan, di mana ibadah kita tidak boleh karena yang lain, tapi semata-mata karena Allah. Nah, kalau karena Allah berarti target kita target maksimal, Pak. Kalau karena manusia kan, kalau dilihat manusia kita pura-pura puasa, nggak dilihat manusia kita makan dan minum. Seperti yang viral-viral yang nanti ketemu kucing akhirnya ini untuk kucing padahal ketahuan mau makan misalnya. Ya toh? Ngumpet-ngumpet di belakang mobil. Itu kalau karena manusia. Tapi kalau karena Allah pasti maksimal. Dilihat manusia, nggak dilihat manusia, dia tetap akan puasa. Nah, kalau sudah karena Allahnya jelas, clear, baru dilanjutin, nggak sempurna hanya karena Allah, Pak. Tapi harus disempurnakan ihtisaban. Bermakna kita harus melakukan introspeksi terus-menerus. Baik introspeksi dalam konteks internal ibadah puasa kita maupun introspeksi dalam konteks yang lebih global, yaitu introspeksi kita sebagai anak bangsa, introspeksi kita sebagai bangsa itu sendiri. Jadi ada imanan, sebuah rangkaian puasa itu kita harus beriman, meyakini itu datang dari Allah. Ya. Yang selanjutnya juga ada ihtisaban yang bisa diartikan sebagai muhasabah. Bagaimana kita memperhitungkan diri kita di depan Allah. Baik, Gus. Karena Ramadan itu bulan muhasabah, Gus. Lalu bagaimana sesungguhnya kita dapat melakukan pembenahan, Gus? Pembenahan dalam diri kita sebagai anak bangsa, juga pada pemimpin-pemimpin kita, Gus. Bagaimana kita berbenah? Baik. Kalau kita sudah clear menjalankan ibadah puasa imanan wahtisaban, pasti diri kita akan berbenah. Jadi tidak usah kita kalau benar-benar berpuasa begitu. Persis. Tidak usah kita desain kita berbenah, Pak. Dengan kita benar-benar berpuasa, diri kita akan berubah. Ya, apalagi ada kesadaran sosial yang kita bangun. Jadi kesadaran yang terkait dengan empati sosial, tadi Mas Magda sudah bilang ada bencana, baik gempa bumi, kemudian banjir, tanah longsor. Yang terbaru adalah tenggelamnya kapal Nanggala 402. Tentu ini adalah sebuah peristiwa yang tidak lepas dari takdir Allah. Tetapi ada pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, ihtisaban dan muhasabah dalam konteks ini juga penting dilakukan selain kita introspeksi untuk diri kita sendiri. Sekian tahun kita berpuasa, bertemu Ramadan, apa yang berubah dalam diri kita? Bagaimana cinta kita kepada agama kita? Bagaimana cinta kita kepada bangsa kita? Bagaimana cinta kita kepada sesama manusia? Itu harus selalu naik. Nah, kalau kita sudah berani keluar dari introspeksi diri kita karena kita sudah menganggap clear di diri kita, berarti pencerahan dari Ramadan sudah mulai kita rasakan. Berarti Ramadan itu bukan hanya kita ingin meningkatkan ketakwaan personal, pribadi, bukan. Tapi ada juga aspek sosial di sana. Tidak hanya aspek sosial. Ramadan itu bisa meningkatkan ketakwaan sosial dan ketakwaan kebangsaan, Pak. Karena ibadah Ramadan itu kan tidak dikerjakan oleh orang per orang, tapi oleh sebuah bangsa, bahkan oleh sebuah komunitas internasional. Ketika Ramadan datang, mau orang Muslim yang ada di Indonesia, mau ada di Amerika, tetap dia sama-sama puasa. Ini kan sebuah upaya dan gerakan yang luar biasa, yang didesain oleh Tuhan sebagai tarbiyah jama'i, tarbiyah secara massal atau secara kolosal. Bung Karno juga sempat katakan bahwa di dalam Ramadan itu seharusnya kita bisa melawan nafsu kita dari keserakahan. Nah, itu bagaimana merefleksikannya itu dalam nuansa kita sebagai rakyat dan pemimpin. Karena keserakahan ini sepertinya menjadi penyakit luar biasa di bangsa ini, Gus. Jadi betul sekali Mas Magda tadi menyebut Bung Karno juga telah melakukan refleksi puasa sebagai momentum untuk kita memperbaiki diri. Saya baca itu dalam buku yang sangat monumental, magnum opusnya Bung Karno, di bawah bendera revolusi jilid pertama. Saya baca itu ketika Bung Karno menceritakan bagaimana mungkin orang puasa kok jadi malas, bagaimana mungkin orang puasa kok tidak produktif. Itu Islam Sontoloyo, kata Bung Karno. Islam Sontoloyo. Apa artinya? Orang-orang yang mengaku beragama itu harusnya jauh lebih produktif daripada orang-orang yang nggak beragama. Orang-orang yang puasa harusnya jauh lebih produktif daripada yang nggak puasa. Buktinya siapa? Rasulullah SAW. Perang Badar terjadi di bulan apa? Di bulan Ramadan. Betul. Perang yang paling besar dalam Islam disebut sebagai akbarul jihad fil Islam. Karena 300 orang melawan 1000, Pak. Terjadi di bulan suci Ramadan. Menang nggak orang Islam? Menang. Kenapa? Karena puasanya mereka benar.
Nah, Bung Karno mengambil spirit itu, inspirasi itu untuk mengkritik Islam Sontoloyo tadi. Baik. Di mana karena mengaku beragama, mengaku beribadah, tapi membuat dia males. Ini kritik Bung Karno sejak beliau menjadi presiden saat itu. Jadi kalau Mas Magda tadi bilang, introspeksi dan muhasabah itu tidak harus dan tidak hanya untuk kita para rakyat, tapi juga harus dilakukan oleh pemimpin. Bung Karno sudah memberikan teladan. Baik. Bung Karno sudah memberikan contoh. Baik. Dan itu tercatat rapi dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid Pertama. Siapa yang dikritik oleh Bung Karno? Bung Karno mengutip, bagaimana mungkin orang-orang Turki yang puasa karena malamnya itu dibuat begadang, minum kopi, paginya tidur sehingga nggak ngapain. Jadi awal kritiknya Bung Karno terhadap Islam Sontoloyo karena melihat orang-orang itu melihat tidak prakteknya orang-orang Muslim di Turki yang tidak produktif. Bung Karno tidak ingin orang Indonesia mencontoh itu. Baik. Cukup luar biasa Gus ya, Ramadan ini muhasabahnya. Baik, sebelum kita kemudian melanjutkan perbincangan kita yang luar biasa ini Gus, kita akan saksikan terlebih dahulu alunan musik dari kawan-kawan BKNP PDI Perjuangan. Sobat NKRI sekalian, bertemu lagi dengan inspirasi sahur BKNP PDI Perjuangan Islam dan Kebangsaan. Kita masih membahas tentang sebuah tema yaitu muhasabah Ramadan untuk rakyat dan pemimpin bersama kita Gus Hayit di sini. Tadi menarik Gus, kita membahas tentang muhasabah Ramadan. Saya juga teringat bahwa sesungguhnya kemerdekaan kita ini terjadi di bulan Ramadan Gus. Tanggal 9 Ramadan. Tanggal 9 Ramadan, itu berarti ada sebuah produktivitas
yang dilakukan oleh rakyat pemimpin kita untuk kemudian menjadikan bangsa ini merdeka. Bagaimana tanggapannya, Gus? Ini adalah cerita yang sangat luar biasa tentang bagaimana saat Bung Karno memutuskan tanggal 9 Ramadan yang bertepatan dengan tanggal 17 Agustus menjadi tanggal deklarasi atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi bukti bahwa Bung Karno tidak pernah berhenti dan tidak pernah malas atau leyeh-leyeh dan tidur-tiduran ketika Ramadan datang. Karena justru di bulan Ramadan ini mengambil spirit Perang Badar, Bung Karno justru mendeklarasikan dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang saat itu Jepang nggak terima, Belanda nggak terima, tapi Bung Karno dengan gagah berani. Kenapa Bung Karno berani? Karena sebelum itu Bung Karno nanya pada Hadratus Syekh, dan Hadratus Syekh melalui istikharahnya, dalam satu riwayat ceritanya Hadratus Syekh ketika menjawab pertanyaan Bung Karno, kapan sebaiknya Indonesia ini diproklamirkan, Hadratus Syekh harus sholat istikharah, meminta petunjuk pada Allah, di mana satu rakaatnya membaca surat Al-Kahfi sebanyak 41 kali, Pak. Masya Allah, luar biasa. Ini bukan sembarangan orang. Lalu dari situ Hadratus Syekh berdoa kepada Allah dan minta petunjuk kapan sebaiknya ya Allah. Dikasih isyarat oleh Allah, pilihlah bulan terbaik, di hari terbaik. Dan akhirnya diputuskan oleh Hadratus Syekh, pilihlah hari Jumat di bulan suci Ramadan. Hari terbaik Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Clear? Dan bulan terbaik adalah Afdhalus Syuhur atau Ashhurus Syuhur adalah Syahrul Ramadan. Sudah ketemulah hari Jumat di bulan terbaik, di hari yang terbaik. Di hari yang terbaik. Bung Karno atas restu para kiai, para ulama dan para pejuang mukhlisin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan gagah berani. Nah, apa spirit paling penting dari peristiwa ini? Di bulan suci Ramadan, Bung Karno tidak pernah bermalas-malasan. Bung Karno tidak bersikap leyeh-leyeh, tapi Bung Karno menunjukkan produktivitas terbaiknya. Apa yang lebih baik dari proklamasi? Kalau nggak ada tanggal 9 Ramadan atau 17 Agustus, belum ada bangsa ini, Pak. Betul. Nah, karena ada deklarasi itu, walaupun tekanan dari NATO atau dulu namanya sekutu ya, tekanan dari Belanda, tekanan dari Inggris, tekanan dari Jepang, Bung Karno tetap gagah berani karena sudah ada restu dari para pejuang, para ulama. Berarti Bung Karno ini kemudian memanfaatkan waktu Ramadan bukan hanya untuk ya ibadah pribadi seperti sholat misalkan atau baca Quran. Tapi ternyata beliau itu menghasilkan sebuah karya besar. Sangat besar. Karya sosial besar untuk bangsa dan negara kita. Dan karya kebangsaan. Ya. Luar biasa. Dan ada satu lagi cerita yang menarik tentang bagaimana interaksi Bung Karno dan Ramadan. Pada tahun 1947 saat agresi militer Belanda di Yogyakarta bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Apa kata Bung Karno saat itu? Menyambut datangnya bulan suci Ramadan ketika umat Islam sedang bersiap-siap untuk beribadah secara personal, Bung Karno berpidato menyambut Ramadan. Hari ini bertemu lagi kita dengan bulan suci Ramadan. Tapi pertemuan kita dengan Ramadan tetap dalam kungkungan penjajah Belanda. Maka hari ini kita harus semakin meneguhkan keislaman kita dan nasionalisme kita. Tidak boleh kita diam dengan penjajahan ini. Karena bangsa ini sudah diproklamirkan pada tahun 1945, 2 tahun yang lalu. Kok mau dijajah lagi? Ramadan dijadikan momentum untuk agitasi dan propaganda. Membangkitkan nasionalisme sekaligus membangkitkan keislaman. Saya tidak bisa membayangkan itu bagaimana Bung Karno seorang retorik ulung. Lalu kemudian dia berbicara juga tentang Ramadan. Semangatnya luar biasa menggelora di bulan Ramadan untuk membangkitkan nasionalisme. Luar biasa sekali berarti. Nah makanya lalu disambut lagi sama Mas Magda dengan seruan Bung Karno saat agresi militer Belanda itu di tahun 47 ya. Ketika Bung Karno pidato, Ramadan harus menjadi momentum produktif. Kita tunjukkan kita jangan menyerah. Kalaupun mereka mau agresi, mau mengambil alih kembali kemerdekaan kita. Kita harus lawan. Kita harus lawan. Nah, dari kaum muslimin, dari para ulama
gegap gempita di bawah komandonya Mbah Wahab, langsung menyanyikan lagu Ya Lal Waton tadi. Oh, Ya Lal Waton. Ya, yang mungkin kita sudah kenal ya. Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, Ya Lal Waton, hubbul waton minal iman, wala takun minal hirman, inhadu Ya Lal Waton, Indonesia biladi, anta unwanul fakhama, kullu mayyatika yauman tamihayal qahimama. Dibangkitkan dengan lagu seperti itu. Kullu mayyatika yauman. Kalau ada datang musuh, iya, yal qahimama, hancur nanti. Jadi Bung Karno bilang kita lawan. Para ulama apa bilangnya? Indonesia biladi. Wahai Indonesia, aku ini yang negeri tercinta. Langsung disambut oleh para ulama tentang hubbul waton minal iman. Dan itu di bulan Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Gus, karena kita berbicara tentang muhasabah rakyat dan pemimpin. Sebenarnya bagaimana hubungan yang ideal antara rakyat dan pemimpin seharusnya, Gus? Hubungan ideal antara rakyat dan pemimpin adalah hubungan yang saling menguatkan. Jadi rakyat harus menguatkan pemimpin, pemimpin harus menguatkan rakyat. Makanya dalam satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW, salah satu doa yang paling makbul adalah doanya rakyat untuk pemimpinnya. Doa rakyat untuk pemimpin. Dan salah satu doa yang makbul dari para pemimpin adalah doanya pemimpin yang adil untuk melayani rakyatnya. Jadi hubungan rakyat dan pemimpin adalah hubungan yang simbiosis mutualisme. Tidak boleh ada yang dirugikan. Karena adanya pemimpin itu akibat kepercayaan rakyat, amanah rakyat yang ditransformasikan kepada para pemimpin itu. Kalau tidak ada rakyat memberikan amanah pada pemimpin, nggak ada kepemimpinan, Pak. Demikian halnya adanya rakyat yang baik karena pemimpin yang adil, karena pemimpin yang beramanah, bertanggung jawab. Jadi hubungan ini harus terus dijalin dengan baik. Tidak boleh ada orang sembarangan, tidak tahu urusan, hajar sana hajar sini, kritik pemimpin. Pokoknya salah. Misalnya Pak Jokowi sekarang kan jadi presiden. Karena dulu pas pilpres misalnya dukung calon tertentu, sampai sekarang dia nggak move on, Pak. Pokoknya Jokowi salah. Pokoknya Jokowi salah. Pokoknya Jokowi salah. Bahkan dengan menggunakan kalimat yang lebih sarkas. Jokowi apa gitu ya. Jokowi ini, Jokowi itu. Saya tidak menyebut bahasa. Tapi itu terjadi di sosial media. Nah, itu tidak boleh. Itu sebenarnya secara etik tidak baik, apalagi rakyat bukan kepada hanya tidak baik. Ini adalah wujud orang-orang yang akan menghancurkan agamanya dan menghancurkan bangsanya. Karena dalam satu riwayat, ini saya ambil dari kitab Nasaihul Ibad, ya, barang siapa yang berani menghina ulamanya maka khasiraddin. Dia akan rusak agamanya. Ai fasadaddin, ai ahlakaddin. Sebaliknya barang siapa yang berani menghina pemimpinnya, maka khasirat dunia, rusak urusan dunianya. Orang-orang yang hari ini masih melakukan penghinaan, masih melakukan pelecehan pada para pemimpinnya, dijamin deh nggak bakal nikmat, nggak bakal nyaman, nggak bakal hidup tenang di dunianya. Lebih-lebih nanti di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Maka lebih baik kita doakan. Ketika ada kekurangan kita doakan. Itulah yang harus kita lakukan. Karena itu juga sunnahnya Rasul. Bahkan ada satu riwayat dari tabi'in, ya, kibarut tabi'in, seandainya ada satu doa yang dikabul oleh Allah dan doa itu pasti dikabul, maka niscaya doa yang saya panjatkan itu bukan doa untuk kebaikan saya, tapi doa untuk kebaikan pemimpin saya. Karena dengan baiknya pemimpin itu, efeknya seluruh rakyat akan merasakan kebaikannya. Begini Gus, sekarang kita sudah dekat momen Idul Fitri. Ya. Sebenarnya apa makna Idul Fitri dalam membangun bangsa dan bernegara? Baik. Idul Fitri sebagai makna lahiriahnya, ya, Aidun ay ada yaudu. Idul Fitri kembali. Al Fitri karena itu mudhaf ilaih. Jadi aslinya Aidun ilal fitrah, kan begitu. Kembali kepada kesucian. Jadi kalau kita merayakan Idul Fitri, harusnya kita kembali kepada jati diri bangsa kita. Ketika kita menjadi orang Indonesia, berarti Idul Fitri adalah kembali pada jati diri sebagai bangsa Indonesia. Bukan hanya jati diri sebagai Muslim, tapi ditingkatkan lagi sebagai bangsa Indonesia. Kita tingkatkan sebagai bangsa. Baru kemudian kita preteli
di bangsa ini ada unsur apa saja? Oh, ada unsur Muslim, ada unsur budaya Jawa, Sunda dan seterusnya. Baik. Itu kita kembalikan. Jati diri Muslim kamu apa? Baik. Jati diri Muslim saya adalah Muslim yang taat, Muslim yang moderat, Muslim yang rahmatan lil alamin. Baik. Jati diri saya sebagai orang Jawa, Baik. mungkin Mas Magda sebagai orang Sunda, apa? Tentu jati diri kejawaan kita adalah Baik. saling toleransi. Baik. Nah, gabungan antara Idul Fitri dalam makna yang lebih luas, tidak hanya kembali fitrah dalam arti tidak punya salah dan dosa, karena orang yang bertemu Ramadan dan dia optimal menjalankan ibadah Ramadan pasti diampuni dosanya, sehingga menjadi fitrah. Setelah hadis Rasulullah. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Kembali pada fitrah Baik, sesuai hadisnya baik, Rasulullah. baik, baik. Tetapi lebih dari itu kita harus dorong makna Idul Fitri ini menjadi kesadaran kolektif, kesadaran berbangsa, yaitu sebagai bangsa Indonesia kita harus kembali menjadi fitrahnya bangsa Indonesia. Baik. Jangan menjadi bangsa separuh Amerika, bangsa separuh Arab, Baik, Pak. baik. Tapi bangsa yang total, kata Bung Karno, 100% Indonesia. Baik, terima kasih Gus. Ya. Ini luar biasa perbincangan kita pada hari ini. Kita bermuhasabah diri kita, Betul. bagaimana kemudian kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, apalagi momennya juga momen yang baik. Ya. Ya, mudah-mudahan pemimpin kita dan Amin, kita ya. sebagai rakyat menjadi Amin. orang-orang yang lebih baik. Sobat NKRI sekalian dimanapun berada, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Gus Hayid, sampai tak terasa bahwa kita telah berada pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah bermuhasabah. Bagaimana kemudian kita menjadi rakyat dan juga pemimpin yang baik. Ramadan ini semoga menjadi momen kita untuk berbenah agar tercipta kemaslahatan bagi bangsa dan negara ini. Agama dan kebangsaan bukan untuk dipertentangkan. Justru ia adalah kekuatan kita untuk menjadi bangsa yang besar dan disegani. Mari kita jaga terus keharmonisan dan kerukunan bangsa ini dengan saling menghormati, menjaga kesetaraan, saling pengertian, serta terus menumbuhkan rasa empati dan gotong royong dalam memecahkan masalah-masalah bangsa ini. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita sama-sama bersihkan diri di hari yang fitri ini. Semoga segala dosa dan kesalahan kita yang lalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecubung batu dari Kalimantan disanding elok bersama berlian. Berhubung ini waktunya Lebaran, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabat tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya hidup terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis keret. Hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibat